Kami ajak Anda untuk melihat kondisi terkini di sejumlah ruas jalan dan juga wilayah. Sudah ada rekan kami korespondensi CNN Indonesia, Iwan Hermawan, tepatnya di wilayah atau di Villa Nusa Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Halo, selamat siang Iwan. Dari pantauan kami di belakang Anda, banjir masih menggenang. Lantas adakah upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penanggulangan banjir di tempat Anda melaporkan, Iwan? Ya, baik, terima kasih Ferry. Untuk awal-awal kami akan menceritakan dulu situasi terkini di tempat ini, yaitu di Villa Nusa Indah di Kabupaten Bogor. Tempat ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi dan juga Jakarta seperti itu. Jadi, dan di sini memang berbatasan juga dengan Kali Cilengsi. Oleh karena itu, banjir di sini memang disebabkan oleh meluapnya Kali Cilengsi yang berada di sebelah kiri saya ini. Namun banjirnya memang sangat luar biasa besar sekali. Ini dari pantau dari pembicaraan kami dengan beberapa warga korban banjir di sini menyebutkan banjir bisa mencapai lebih dari 2 meter. Jadi Freddy, kalau Anda lihat itu sampah-sampah di tiang di pagar sekolah ini itu sampai situlah itu ketinggian air banjir pada yang terjadi pada semalam. Jadi diperkirakan sekitar 1,8 sampai dengan 2 meter lebih pada puncak banjirnya. Untuk saat ini memang sudah mulai surut, yaitu sekitar 30 sampai 40 cm yang banjiri untuk saat ini. Dan sebagian warga untuk saat ini sudah melakukan pembersihan beberapa tempat mereka seperti itu. Dan untuk tadi seperti misalnya apakah ada bantuan ataupun dari pemerintah setempat, memang kami pantau sampai sejauh ini belum ada sama sekali bantuan. Nah, ini kami juga baru melihat ada yang membawa perahu karet, tapi kami sendiri belum mengetahui ini dari mana. Tapi sepanjang kami memantau di sekitar Villa Nusa Indah 2 ini memang belum ada bantuan dari pemerintah untuk pengungsian ataupun untuk perahu karet ataupun yang lain sebagainya, karena memang situasinya sendiri memang sudah mulai mulai surut di sini. Akan tetapi memang, dan tadi kami juga bicara dengan beberapa warga di sini, apakah ada warga sebagian mengungsi. Disebutkan memang ada sebagian yang mengungsi di masjid yang lokasinya agak sedikit jauh dari tempat saya berdiri saat ini, dan saya pun masih belum bisa menjangkau ke sana karena memang situasinya masih seperti ini. Tapi sebagian besar kalau kami lihat di sini memang tidak banyak warga yang mengungsi seperti itu, Freddy. Mereka masih bertahan di kediamannya masing-masing walaupun banjir di sini cukup parah. Dan seperti Freddy lihat juga di sini kebanyakan perumahannya itu terdiri dari 2 tingkat. Jadi memang masih banyak warga yang masih bisa bertahan untuk di wilayah ini. Dan seperti yang Freddy bisa lihat di tempat saya berdiri ini memang sudah mulai surut dan warga masih melakukan pembersihan. Akan tetapi memang ini cukup mengkhawatirkan karena memang kalau dilihat dari debit sungainya itu masih cukup tinggi, dan saat ini pun situasi mendung seperti itu dan kemungkinan besar akan terjadi hujan lagi dan bisa jadi nantinya akan kembali terjadi banjir lagi. Dan oleh karena itu kemudian memang dibutuhkan sekali dari bantuan dari pemerintah seperti siaga bencana ataupun untuk mengungsikan warga jika memang nantinya terjadi hujan lebat lagi dan diperkirakan nantinya akan terjadi banjir lagi. Ini seperti ini situasinya. Bahkan pada malam tadi banjir ini sampai dengan ke atap rumah warga. 2 meter, Sampai 2 meter ya Pak ya? 2 meter ketinggian. Itu mulai kapan Pak banjir Pak? Sekitar jam setengah 12 sampai jam 1 itu. Terus air naik terus. Oke. Bapak namanya siapa? Rimal, Pak. Rimal? Iya. Oke. Pak Rimal, ini Bapak nggak pada mengungsi warga-warga sini? Gimana ya kalau mengungsi? Karena situasi semalam tuh air sangat Cepat begitu Pak ya? cepat bener gitu kan. Jadi nggak sempat mengungsi juga? Sampai saya sendiri, terus jujur aja, saya sampai ke bawah air. Oh. Hampir mati saya. Gitu kan, ke bawah air tuh semalam itu. Terus sampai sejauh ini udah ada bantuan kah dari pemerintah? Belum ada bantuan sama sekali. Makanya pada kesian kompor-kompor pada mati, ya kan, mau masak bagaimana, ya kan, gitu kan. Nah, ini Bapak yang Bapak butuhkan apa Pak sekarang Pak? Yang dibutuhkan sekarang nih makan dulu nih dari pagi nih. Soalnya dari semalam udah kedinginan, gitu kan, belum ada asuhan makan. Kalau listrik sistem juga mati ya Pak ya? Listrik mati Pak, maksud saya nih listrik biar nyala dulu lah gitu loh. Ya kan pagi ini biar nyala dulu listrik kan enak nih.
Kalau nyala kita bisa semprot-semprot yang ada di dalam. Ini di dalam rumah sama sekali itu belum bisa dibersihin. Oke, berarti untuk yang Bapak butuhkan saat ini adalah makanan dan minuman Pak ya, untuk yang pertama ya Pak ya, karena untuk bertahan dulu nih ya. Ya sama itu tuh apa? Serokan. Serokan. Untuk membersihkan. Oke. Buat ngebersihin. Tapi yang utama makanan dan minuman. Betul. Dan ada orang tua yang mesti harus dibawa. Sebentar ini semalam udah dievakuasi ya? Malam ada yang terjebak di kondisi yang nggak diperkirakan ya, karena tahun 2010 itu mungkin 2020 itu ini lebih besar daripada tahun 2020. Ini bisa 50 cm lebih ya. Karena ini hampir pelapon lah. hampir pelapon gitu kan. Jadi emang rata-rata warga di luar dugaan karena memang posisinya itu info P2 Udah 400 itu biasanya aman gitu loh. Aman. Nah, ini tiba-tiba di 12 malam cepet banget. Tetap naik terus gitu ya. Naik enggak. Hingga warga yang rumahnya nggak lantai 2 banyak yang terjebak. Semalam itu di RT 5 misalnya udah bapak-bapak lansia Pak Dirman namanya terjebak. Jadi kita sebagai pengurus lingkungan juga ini gimana posisinya gitu, kasih sendiri nggak bisa ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain karena Bapak juga jadi korban kan. Iya gitu dia. Sehingga ya udah kita pasrah gitu kan, ngasih himbauan ya sabar dan sebagainya aja gitu. Itu yang sekarang diungsikan sekarang ada di mana Pak? Kalau info udah kemarin tim SAR yang datang ya, tadi pagi itu tim SAR ya dari desa udah datang. Kurang info selanjutnya sih nggak. Kurang tahu dibawa kemananya ya. Oke. Jelas mungkin di tempat yang lebih aman lah gitu. Kalau di Nusa Indah 2 ini kira-kira ada berapa kakak Pak semuanya Pak? Total semuanya hampir 500 kakak. 500 kakak. 5 kakak, ada 10 RT. Ini RT 10 sampai RT 1 sampai RT 10. Oke. Berarti sebenarnya tim SAR udah ada ya semalam ya yang membantu gitu ya, tapi memang belum banyak gitu ya. Di luar dugaan lah di posisinya ini emang Masalah kendala arus. itu. Jadi akses juga nggak bisa secepat itu kan gitu Pak. Oke, baik, makasih Pak. Ya, itu Freddy perbincangan kami dengan beberapa warga korban banjir di sini, dan seperti yang tadi sudah disebutkan, mereka sangat sekali membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat, dari kelurahan ataupun dari kabupaten ataupun kecamatan. Yang utama adalah mereka membutuhkan makanan yang sudah siap makan seperti itu, karena mereka memang dari semalam mereka menjadi korban dan belum makan apa-apa, dan untuk saat ini juga mereka masih harus melakukan pembersihan di rumah mereka, dan ini pun nantinya mereka harus standby lagi atau bersiaga lagi karena cuaca saat ini masih mendung seperti itu, dan bisa jadi nantinya jika kali Cilengsi itu meluap lagi, bisa jadi ini akan terjadi banjir lagi seperti itu. Dan untuk bantuan memang tadi sudah ada tim SAR, tapi belum banyak karena memang di sini cakupan banjirnya cukup luas, yaitu satu komplek dengan jumlah kakak kepala keluarga ada sekitar 500 kakak, yang artinya ada mungkin sekitar 2.000 warga yang menjadi korban banjir di daerah ini. Untuk sementara itu dapat kami laporkan dari Villa Nusa Indah Bogor, Kabupaten Bogor. Kembali ke Anda, Freddy. Baik, Iwan Hermawan, kami akan terus pantau update dari Anda, dan tentunya selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Iwan.